Perkenalkan, nama saya Keisha Aurelia Reva dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai my future plan and my dream, yang berarti rencana ke depan atau impian saya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan membuka presentasi dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu. Keisha telah menyelesaikan PPT yang akan Keisha presentasikan saat ini. Hendaklah kini Engkau berkati supaya apa yang Keisha jelaskan atau Keisha presentasikan semua dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang Keisha jelaskan dapat mudah dipahami serta menjadi sebuah ilmu yang dapat berguna. Keisha serahkan presentasi Keisha ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Yesus Halia, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam materi presentasi. Di sini saya akan sedikit lompat terlebih dahulu untuk membahas mengenai pribadi yang unik. Pribadi artinya manusia sebagai perseorangan atau satu individu. Dalam Alkitab sendiri dikatakan, di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, bahwa manusia diciptakan serupa atau secitra dengan Allah. Artinya, kita dibedakan dengan ciptaan lainnya. Sebagai manusia, kita memiliki daya cipta, rasa, dan talenta. Dalam bahasa sederhananya, kita sebagai manusia memiliki akal budi. Tapi, apa yang membedakan kita dengan sesama pribadi? Jawabannya di sini adalah keunikan. Unik berarti tersendiri atau perbedaan baik dalam bentuk maupun jenisnya. Maksudnya, semua yang ada dalam diri kita itu merupakan keunikan kita, apapun itu. Dengan sama manusia atau pribadi, kita memiliki banyak perbedaan melalui fisik, karakter, kemampuan, pengalaman, style, dan mungkin sebagainya. Hal ini juga tidak lepas untuk anak kembar sekalipun. Meskipun mereka memang sama secara fisik, tapi itu tidak membuktikan bahwa mereka akan memiliki karakter yang sama, kemampuan yang sama, atau bahkan pengalaman yang sama. Karena itu, setiap pribadi merupakan pribadi yang unik. Sekarang, pernahkah terpikir, bagi kita apa sih keunikan yang kita miliki ini? Kenapa sih kita punya keunikan? Keunikan yang kita miliki ini merupakan bagian dari karunia Allah kepada kita. Dalam Alkitab sendiri, dikatakan kalau karunia memiliki pengertian pemberian, terutama pemberian yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Karunia itu bukan upah pekerjaan atau hasil usaha manusia, melainkan pemberian atau hadiah. Sehingga karunia Allah berarti pemberian atau anugerah dari Allah. Bila kita ulas kembali dari bagian pribadi, dikatakan manusia dibedakan dengan ciptaan lainnya. Kemudian untuk membedakan kita dengan sama pribadi, Allah memberikan kita keunikan. Allah yang memberi dan menganugerahkannya kepada kita, yang berarti pribadi kita yang unik atau keunikan kita ini merupakan anugerah dari Allah. Sekarang kita akan mengarah kepada pembahasan selanjutnya, yakni masih seputar dari karunia Allah. Salah satu dari karunia Allah adalah bakat atau talenta, di mana seorang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Kemampuan ini bisa satu atau mungkin lebih dari satu. Tapi, kenapa ya kita harus mengembangkan talenta kita? Kita selalu dibilangkan untuk, kamu tuh harusnya sering latihan, kamu tuh harusnya gini, atau mungkin sebaiknya gini aja, harusnya dikembangkan. Kita sering banget dengar kayak gitu. Nah, di sini saya akan merujuk ke dalam bacaan dari Matius pasal 26 ayat 14-30. Di sana, dikisahkan mengenai 3 orang hamba yang diberi talenta oleh tuannya. Talenta kala itu sebutan untuk jumlah besar uang. Bila dibandingkan dengan masa kini, itu setara dengan sekitar 34 kg emas. Kembali ke cerita. Di kisah itu, 2 hamba masing-masing diberi 5 talenta dan 2 talenta. Sementara hamba terakhir diberi 1 talenta. Kedua hamba yang diberi 2 dan 5 talenta ini mengusahakannya sehingga menghasilkan 2 kali lipat dari yang mereka dapatkan sebelumnya. Sementara hamba yang menerima 1 talenta tidak melakukan apapun dan mengubur talenta itu. Di sini, jika kita masukkan konsep yang sama dengan talenta sebagai bakat atau kemampuan kita, Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah anugerahkan bakat itu kepada kita. Namun, sama seperti talenta milik hamba pertama, bila bakat dan kemampuan kita tidak kita usahakan dan kembangkan, tidak akan bisa membuahkan hasil yang lebih baik. Bahkan mungkin bakat atau talenta itu akan menjadi terpendam. Talenta bukan berarti kita sudah jago atau mahir di bidang tersebut. Memang, secara teknis kita lebih baik dan mudah mengerti. Akan tapi jika tidak dikembangkan, kita tidak akan bisa maju. Begitu kira-kira garis besarnya. Di sini saya kelompokkan menjadi 3 alasan kenapa kita harus mengembangkan karunia Allah. Yang pertama, untuk tujuan yang baik. Yang kedua, membuahkan hasil.
Dan 3. Mencapai impian. Tujuan baik di sini berarti kita bisa bermanfaat bagi sesama atau orang lain serta bagi diri kita sendiri. Contohnya, ada seorang siswa jago akademis. Dia bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Bagi orang lain dia bisa menjadi tukar pelajaran buat teman-temannya. Dia juga mewakili sekolah untuk ikut lomba. Dia membantu temannya, bermanfaat bagi temannya. Dia mengikuti lomba bermanfaat bagi sekolah untuk mengharumkan nama sekolah, serta bagi dirinya sendiri bila dia memenangkan penghargaan. Atau mungkin jago olahraga seperti badminton, seperti kejuaraan baru-baru ini di mana dua pemain ganda putri yang berasal dari Indonesia mengharumkan nama negara Indonesia menangkan kejuaraan emas dari badminton. Yang kedua, membuahkan hasil. Di sini dengan menggunakan bakat yang kita punya, kita bisa bermanfaat untuk sesama dan hasil latihan kita tidak sia-sia serta membuahkan hasil. Hasil ini bisa berupa piala, sertifikat, tapi di sini saya menggunakan contoh bahwa hasil dari latihan kita itu tidak selalu berupa sertifikat atau mungkin piala. Bisa juga berupa pujian yang buat kita merasa lebih percaya diri, berupa pengalaman yang buat kita bisa terus-menerus berkembang, serta kritikan dan saran. Yang ketiga, mencapai impian. Jika seorang memiliki bakat menyanyi, kemudian dia ingin jadi seorang penyanyi, maka dia harus mengembangkan bakat yang dia miliki. Atau mungkin seorang ingin menjadi seorang pengacara, ingin masuk ke jurusan hukum, maka dia harus mengembangkan nilai-nilainya atau meningkatkan nilai-nilainya atau meningkatkan kemampuan berdebatnya. Seperti itu. Sekarang saatnya masuk pembahasan utama dari materi presentasi kali ini, yakni waktunya impian atau impian saya. Impian saya adalah menjadi seorang pembisnis atau wirausaha. Saya tertarik untuk membuka bisnis di bidang perkulineran. Kenapa saya memilih entrepreneur? Ada 3 alasan yang saya berikan. Yang pertama, keadaan. Dunia ekonomi adalah dunia yang paling dekat dan luas pekerjaannya. Menurut saya, dunia ekonomi ini memiliki lingkup yang sangat luas dan berkembang di mana-mana. Dalam sehari-hari pun, kita akan selalu terkait dengan yang namanya kegiatan ekonomi. Sehingga saya rasa dunia ekonomi itu dunia yang paling dekat untuk masa saat ini. Alasan kedua adalah alasan personal, di mana saya menyukai kulineran. Saya memang bukan tipe yang terlalu suka makan berat, tapi saya suka makanan sampingan seperti snack, jajan, atau mungkin minuman. Yang ketiga, ada dukungan dari orang tua. Kemudian di sini saya menambahkan dengan salah satu tokoh inspirasi saya, yakni Prilly Latuconsina. Karena Prilly merupakan sosok yang selalu berani untuk mengeksplorasi dan belajar hal baru. Meski dirinya berkarir di dunia entertainment, namun nyatanya ia sukses mendirikan sebuah restoran karena kecintaannya terhadap sambal, yakni restoran Nona Judes. Demikian telah selesai presentasi yang saya bawakan. Di sini saya akan merangkum seluruhnya menjadi beberapa kesimpulan. Yang pertama, pribadi kita yang unik merupakan karunia serta anugerah dari Allah. Kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain karena semua telah Tuhan siapkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, jangan hanya menerima tapi kembangkan. Tuhan memberikan kita talenta dengan tujuan yang baik. Jika tidak kita kembangkan dan dipergunakan, sama saja dengan talenta tersebut mati. Yang ketiga, bersyukur dan berusaha selalu percaya kepada janji Tuhan. Meski hanya satu talenta yang Tuhan beri, maka talenta itu memiliki potensi tinggi dalamnya bila kita berusaha dan kita kembangkan. Dan terakhir, jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena bila kita bersungguh-sungguh dan mau berusaha, Tuhan akan buat itu terjadi lebih baik dari yang kita harapkan. Saya akhiri dengan sebuah quotes dan doa penutup. Quotes ini berasal dari seorang penulis asal Amerika Serikat, di mana saya berharap bahwa saya akan menjadi demikian. Quotes yang berbunyi, "Saat aku berdiri di depan Tuhan di akhir hidupku, aku berharap aku tidak memiliki satu talenta yang tak terpakai dan bisa berkata, aku telah menggunakan semua yang kau berikan padaku." Erma Bombeck. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu. Kesha telah menyelesaikan presentasi Kesha serta PPT Kesha. Hendaklah Engkau berkati supaya apa yang sudah Kesha ucapkan dan Kesha jelaskan, serta impian-impian yang Kesha tuangkan dalamnya, dan usaha-usaha Kesha untuk mencapai impian tersebut ke depannya Engkau berkati, sehingga akan menghasilkan atau membawakan hasil yang baik di kemudian hari. Sekian dari Kesha. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih.